Ya, selamat malam. Bisa perkenalkan diri? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazila Salisa. Saya akrab dipanggil Nazila. Saya lulusan dari Tadris Matematika di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saat ini kesibukan saya adalah sebagai guru matematika di SMA Al Irsyad Pekalongan, sekaligus sebagai staf kurikulum di Direktorat Pendidikan Al Irsyad Pekalongan. Saat ini saya berencana untuk melanjutkan studi saya di jenjang magister pada jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik. Ini di ONY. Oke, untuk tadi, mohon maaf sebelumnya, Ibu em, sudah berapa lama menjadi kurikulumnya? Baik, saya menjabat sebagai staf kurikulum pendidikan eh, sejak Agustus tahun 2024. Oke, oke. Kalau untuk tujuan sendiri untuk melanjutkan S2 itu bagaimana, Ibu? Baik, jadi ketika saya menjadi staf kurikulum tersebut, saya bertanggung jawab untuk memperhatikan ataupun membantu guru-guru dalam mempersiapkan terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, sebagaimana kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, sekolah formal tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus untuk mendaftarkan dirinya di sekolah tersebut, maka hal tersebut membuat sekolah di tempat saya bekerja saat ini terdapat beberapa siswa berkebutuhan khusus di dalamnya. Dari situ, saya membantu guru-guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang efektif untuk mereka, salah satunya dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran individual atau PPI. Dan saya berada di titik saya masih kurang ilmu untuk menyiapkan metode dan media pembelajaran matematika bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Itu yang menjadi salah satu alasan saya untuk melanjutkan S2. Kemudian cita-cita saya sejak kecil juga ingin menjadi dosen, menjadi alasan lain mengapa saya ingin melanjutkan studi S2 saya. Ini berarti untuk sebelumnya ini Anda sudah menjadi pengajar atau guru dan ingin melanjutkan S2 untuk menjadi dosen seperti itu ya. Betul, Ibu. Oke. Em, untuk langkah-langkah menjadi dosennya ini, apakah Ibu sudah pernah melakukan publikasi jurnal ilmiah? Baik, Alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki dua jurnal yang terpublish, Ibu. Oke, bisa disebutkan jurnalnya apa saja? Yang pertama dengan judul Mathematic Learning in Inclusive Education SLB Pri Kota Pekalongan di jurnal Iconi dengan Sinta 2. Kemudian ada analisis etnomatematika pada tradisi Minggon Jatinan di Kabupaten Batang di jurnal Circle di Sinta 4, Ibu. Itu sebagai penulis pertama semuanya kah? Saya sebagai penulis kedua, Ibu. Yang sebagai penulis pertama untuk saat ini masih belum terpublish, Ibu. Jadi masih on proses atau bagaimana sedang dikerjakan? Iya, betul. Masih ada review sedikit dari dosen saya sebelumnya di S1. Kemudian juga ada beberapa dua jurnal eh, kolaborasi saya dengan dosen. Oke. Untuk Anda sendiri ini kenapa kok harus S2? Kenapa kok tidak sekedar menjadi guru, mendaftar PNS, CPNS nanti kan bisa gitu. Kenapa kok harus menjadi dosen? Kenapa kok harus S2 terlebih dahulu? Itu bagaimana, Ibu? Eh, Baik, Ibu. Untuk menjadi dosen, salah satunya syarat kan harus S2. Lalu, mengapa saya lebih memilih menjadi dosen daripada guru? Itu berbeda pada tupoksi eh, pekerjaannya, karena
menjadi dosen sendiri kita harus memenuhi tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dari situ saya merasa saya dapat berkontribusi lebih luas bagi Indonesia. Jadi untuk menjadi dosen sendiri, apabila ingin menjadi dosen di perguruan tinggi negeri, maka ke depannya saya akan mendaftarkan diri pada CPNS dosen, Ibu. Hmm. Kenapa kok tidak langsung saja Ibu ini mendaftar ke CPNS guru matematika seperti itu? Kenapa kok harus membuang-buang waktu terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri ke S2, kemudian mendaftarkan ke CPNS dosen seperti itu, Ibu? Baik. Kalau saya menjadi guru ya Ibu ya, memang saya langsung bisa terjun ke anak didik saya. Namun saya juga ingin riset lebih jauh tentang pembelajaran matematika, tentang pembelajaran matematika inklusif. Kemudian dengan saya menjadi dosen, saya juga bisa berinvestasi ilmu saya kepada mahasiswa saya. Sehingga ke depannya mahasiswa itu kan berasal dari Sabang sampai Merauke. Harapannya ilmu saya juga bisa eh, menyebar luas bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya, oke. Em, Kalau untuk Ibu sendiri, apa sih hal yang bikin berbeda Ibu dari yang lainnya? Mungkin bisa diceritakan. Baik, jadi tidak ataupun belum banyak uh, pendidik yang aware terhadap pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, di mana bisa kita baca pada rapot pendidikan inklusif bahwa terdapat 581 sekolah inklusif dengan 85% gurunya belum mendapatkan pelatihan terkait teknologi pembelajaran untuk pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Di situ saya menjadi salah satu uh, orang yang akan peduli dan akan memperbaiki pembelajaran inklusif khususnya pada pembelajaran matematika Ibu. Oke, em, kalau gitu ini Ibu kan tetap ingin menjadi dosen ya. Dari pengalaman-pengalaman Ibu sebelumnya, coba bisa diceritakan apakah pernah ada suatu problema yang ditemukan dan bagaimana Ibu menghadapi hal tersebut. Baik, untuk di tingkat universitas sendiri, salah satu problem yang saya temukan itu seperti mahasiswa yang hilang motivasi belajarnya ketika sudah di semester akhir. Itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada diri saya, maka saya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan untuk bisa tetap memprioritaskan tujuan belajar saya dan mengedepankan prioritas tersebut agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Oke, kalau untuk peran Ibu sendiri itu gimana Ibu untuk menghadapi situasi yang seumpama itu tidak mengenakan atau situasi di mana peran Ibu itu tidak semestinya, itu bagaimana Ibu em, menjalankan peran tersebut? Oh, mohon maaf Ibu, saya kurang paham dengan pertanyaannya. Bisa diulangi sekali lagi? Oke, untuk seumpama nih Ibu bertemu pada suatu situasi yang tidak diinginkan ataupun tidak sesuai yang em, Ibu harapkan, kayak gitu situasinya. Nah, tapi di mana di sini Ibu itu harus terjun, harus turut berkontribusi, berdedikasi. Lantas, apa yang akan Ibu lakukan jika menerima hal tersebut? Baik, terima kasih Ibu. Jadi, saya merupakan pribadi yang tidak takut untuk menyampaikan pendapat saya. Jadi, apabila saya berada di situasi yang menurut saya situasi tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya, dan apabila saya lihat memang ada beberapa orang juga yang sependapat dengan saya, biasanya saya mengutarakan pendapat saya pada forum tersebut dan uh, menyampaikan solusi ataupun alternatif apa yang harus dilakukan. Sebagaimana contoh, biasanya terjadi pada ketika saya berorganisasi, Bu. Jadi saya menyampaikan pendapat saya bisa,
agar didengar lalu bisa dipertimbangkan bersama. Namun saya juga tetap menerima apapun hasil dari forum tersebut. Oke, em, ini khususnya untuk ibu sendiri, bagaimana sih ibu untuk menghandle apa saja kekurangan yang ada pada dari diri ibu ini? Baik, salah satu kekurangan yang ada pada diri saya adalah overthinking ya Ibu ya. Jadi menghandle overthinking tersebut biasanya saya menuliskan uh, goals apa yang sedang akan saya tuju, lalu hal-hal apa yang berada pada kontrol saya dan di luar kontrol saya. Kemudian biasanya saya bercerita kepada orang-orang terpercaya ataupun terdekat saya untuk bisa mendengarkan apa yang sedang saya pikirkan. Biasanya bertukar pendapat ataupun bertukar solusi. Dengan demikian saya bisa mengurangi overthinking saya, Ibu. Nanti jika akan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, pastinya dong Bu, banyak banget beban yang akan ada ke depannya. Itu bagaimana Ibu sendiri sebagai seorang overthinker seperti itu? Bagaimana apa nggak mengambil langkah yang lebih cepat aja, nggak usah S2, langsung aja daftar guru CPNS, nanti enak bisa langsung PNS kan? Atau enggak, ya udah guru yang sekarang kayak gitu. Hmm. Dan Ibu sendiri dengan kekurangan yang ada overthinker nanti Hmm. malah menjadi beban yang lebih berat untuk ibu ke depannya. Baik, Ibu. Memang saya memiliki kekurangan overthinker tersebut, namun saya juga memiliki kelebihan. Saya pribadi yang terorganisir dan memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi, dengan saya memprioritaskan beberapa hal yang harus saya prioritaskan, menuliskan list-list mana yang harus saya prioritaskan, dan eh, saya juga menyiapkan plan B, plan C agar apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya sudah memiliki plan lain dan juga dari organisir saya tersebut bisa mengurangi overthinking saya. Oke, untuk kelebihan dari ibu sendiri dalam mengelola manajemen waktu yang baik itu bisa diceritakan nggak Bu bagaimana ibu pada saat itu dan bagaimana peran ibu dalam menyelesaikan sesuatu itu hingga ibu ada kelebihan di manajemen waktu yang baik itu bagaimana? Baik. Itu saya terasa sejak dulu karena saya selain aktif berorganisasi, saya juga memiliki akademik yang bagus. Contohnya adalah kemarin ketika saya S1, saya juga freelance sebagai tutor privat. Nah, di situ saya sudah harus kuliah dari pagi sampai sore, namun saya juga memiliki enam eh, 6 murid les privat. Jadi saya memanajemen waktu menentukan jadwal perkuliahan yang sesuai agar bisa juga saya menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai tutor privat tersebut. Apakah pernah terjadi sebelumnya jadwal yang bertabrakan atau bagaimana Ibu? Betul. Tentunya saya pernah mengalami jadwal bertabrakan ya Ibu ya. Jadi biasanya saya ambil prioritas eh, tersebut mana yang lebih penting dan mana yang masih bisa diundur ataupun mana yang apabila saya tidak hadir kegiatan tersebut masih tetap bisa berjalan. Ya, oke. Dari background ibu ini ya, sudah jalan, sudah lama ya ini menjadi pengajar, pendidik guru khususnya. Apa sih ibu yang bikin, oh kayaknya ini harus dosen deh. Dan kenapa kok nggak stay di guru aja kayak gitu? Soalnya juga guru kan enak bisa langsung terjun kepada siswa yang membutuhkan sesuai dengan tupoksi ibu. Itu gimana? Ah, baik, Ibu. Jadi, saya dari S1 itu sudah terbiasa membersamai dosen pada pengajaran, kemudian pengabdian, dan penelitian. Namun ketika saya menjadi guru, itu ruang gerak saya pada riset dan juga pengabdian itu
seperti lebih sempit, eh, ada batasan-batasan tersendiri. Jadi itu yang membuat saya tetap ingin untuk berjuang agar bisa menjadi dosen seperti itu, Ibu. Oke. Apa sih yang menjadi suatu keunikan dari ibu sendiri yang bisa ditawarkan kepada kontribusi LPDP ini ke depannya? Baik. Salah satu keunikan yang saya miliki adalah mungkin saya memiliki jiwa yang ambisius ya Ibu ya. Jadi nanti ke depannya eh, saya bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu. Kemudian saya juga amanah dan eh, akan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Jadi nantinya jika saya berkesempatan menjadi award di LPDP, maka saya akan menjadi award yang amanah, di mana LPDP berinvestasi kepada saya dengan mendanai pendidikan saya. Namun hal tersebut tidak hanya berhenti pada saya. Ke depannya siswa-siswa berkebutuhan khusus dan juga guru-guru pengajar akan merasakan dampak tersebut. Baik. Dari nilai-nilai LPDP itu sendiri, apakah sudah ada beberapa nilai-nilai yang mungkin sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ibu? Baik, Ibu. Jadi, contoh salah satu nilai LPDP adalah profesionalisme. Saat menjadi staf kurikulum di Direktorat Pendidikan, saya pernah merekrut teman saya sendiri. Di situ, uh, nilai profesional saya muncul ketika walaupun saya kenal dekat dengan orang tersebut, namun saya tetap harus objektif kepada penilaian teman saya tersebut. Jadi, disitulah jiwa profesional saya muncul Ibu, salah satunya. Oke. Dari beberapa pengalaman yang Anda lakukan sebagai guru, sebagai tutor, apakah pernah Anda melakukan suatu kesalahan yang mungkin terbilang sangat fatal atau bagaimana? Bagaimana di situ peran Anda dan bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Baik, jadi kemarin pada bulan Februari 2025, Direktorat Pendidikan Yayasan saya mengadakan sebuah acara kompetisi matematika dan Al-Quran. Di situ saya bertanggung jawab sebagai sekretaris dan print out undangan untuk ditujukan kepada sekolah-sekolah di Karesidenan Pekalongan. Saya melakukan kesalahan typo di sasaran surat kepada yang terhormat Kepala sekolah SD. Jadi kan itu tumpang tindih ya Ibu. Sudah kepala sekolah ada SD. Itu kesalahan terakhir yang saya perbuat. Dari situ saya belajar dari kesalahan tersebut untuk bisa lebih teliti lagi. Jadi dalam mengatasinya saya biasanya meminta bantuan teman untuk mengoreksi kembali pekerjaan saya yang akan disebarluaskan. Oke, oke. Kalau untuk seumur hidup pengabdian Ibu ini, apa sih hal yang membanggakan dari Ibu? Apakah ada suatu prestasi ataupun penghargaan-penghargaan yang pernah Ibu terima? Baik, Ibu, mungkin saya sebutkan salah satunya aja. Pada saat saya menjadi mahasiswa, saya menjadi uh, salah satu mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili program studi saya mengikuti student exchange di Penang, Malaysia. Di situ saya membawa nama baik program studi saya untuk menjadi guru praktikal di sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Dan saya mendapatkan ilmu-ilmu baru di sana. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, ilmu tersebut juga saya sebarluaskan kepada teman dan adik tingkat saya. Oke, itu berapa lama ya Ibu di sana? Saya di sana selama 1 bulan, Ibu. Oke, jadi di situ outputnya Anda melakukan sebuah. Nah, baik Ibu. Jadi dalam waktu 1 bulan itu terdapat 4 pekan. Pekan pertama adalah pekan pembekalan. Pekan kedua adalah pekan pelatihan bersama Seameo Rexam bekerja sama dengan Google. Kemudian pekan ketiga itu terjun ke
sekolah dan melakukan observasi. Pekan keempat itu saya menjadi guru praktikal di sekolah tersebut. Outputnya, saya menemukan media pembelajaran baru dari pelatihan di Xiaomi Exam dan Google tersebut. Oke, ini dengan ini bagaimana Anda mengimplementasikan nantinya cita-cita kontribusi jangka pendek, menengah, panjang untuk menuju Indonesia Emas 2045 nantinya itu bagaimana Ibu? Baik, salah satu poin atau tujuan Indonesia Emas yang saya pegang adalah uh, mempersiapkan sumber daya manusia uh, yang baik ya Ibu ya. Jadi yang pertama eh, pada jangka pendek nantinya saya akan menyuarakan kepada guru-guru di Kota Pekalongan sembari mendaftarkan CPNS untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang inklusif dan efektif kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian ketika nanti saya sudah menjadi dosen, saya akan membuat program inklusif matter dengan menyuarakan pembelajaran matematika yang inklusif dengan bantuan ataupun kontribusi juga dari mahasiswa-mahasiswa. Kemudian pada jangka panjang saya ingin mendirikan homeschooling yang menerapkan kurikulum khusus pada pembelajaran matematika dan eh, kurikulum adaptif yang akan peserta didik berkebutuhan khusus butuhkan pada kehidupan jangka panjang. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup dulu, sekian nanti dilanjut. Oke, bisa Pak Sugeng. Oke, baik Bu Nada, terima kasih atas waktunya. Karena Zila ini apakah sebelumnya sudah mendaftar beasiswa LPDP? Baik, Bapak, ini adalah pendaftaran kedua saya. Oke. Lalu apa bedanya Anda yang kemarin dengan yang sekarang? Baik, uh, perbedaan saya terdapat pada persiapan uh, dan pemahaman diri saya yang lebih dalam. Pada sebelumnya, saya mungkin belum terlalu paham apa yang saya butuhkan, belum terlalu mengenal diri saya, dan juga belum menyiapkan kontribusi yang lebih matang. Jadi sekarang udah ya. Iya, insya Allah sudah, Pak. Apa pengalaman terbaik Anda ketika menjadi seorang guru? Baik. Eh, Ketika menjadi seorang guru, saya pernah terjun langsung untuk menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat SMP saat itu. Kemudian saya harus mengajarkan kepada mereka matematika yang mereka saja belum paham konsep matematika dasar, belum terlalu lancar dalam operasi hitung dasar. Eh, dari situ saya mencoba menemukan metode yang pas untuk anak tersebut dan alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah bisa lebih baik pada pembelajaran matematikanya. Berapa orang itu? Baik, saat itu terdapat dua orang. Yang pertama memiliki keterbatasan di pendengaran dan yang kedua memiliki keterbatasan di penglihatan Bapak. Hitung dasar kayak gimana? Kayak perkalian. Iya, penjumlahan dan perkalian itu mereka kesulitan kesulitan dalam membilang dan juga menghitung. Bagaimana Anda mengajarkannya? Baik. Misal Jadi, gini, misalnya kamu mengajarkan 2 kali 3 gitu. Itu gimana? mm-mm. Jadi, Bapak, pertama yang saya ajarkan adalah pemahaman penjumlahan yang baik dulu kepada mereka. Jadi, selanjutnya untuk perkalian dan pembagian itu kan perkalian adalah konsep penjumlahan berulang, pembagian adalah konsep pengurangan yang berulang. Nah, dengan pemahaman penjumlahan yang baik itu bisa menjadi bekal perkalian bagi mereka. Jadi, saya mengajarkannya dengan metode jari matika atau bisa juga disebut sebagai Cisanbub itu, Bapak. Ya, perkalian itu tadi apa? Penjumlahan berulang. Berarti kalau 2 kali 3 itu gimana?
duanya kita hitung berulang 3 kali. Bukan tiganya dua kali atau sama aja? eh Sama aja sih Bapak, tapi saya biasanya eh duanya berulang 3 kali. Duanya berulang tiga kali. Jadi yang di belakang itu Iya, berkalinya gitu ya. iya Dua betul. kali tiga itu dua tambah dua gitu. Iya, itu yang mudah dipahami oleh peserta didik saya karena saya menggunakannya itu. Oke. Kalau dua dikali min tiga, Gimana? ya kalau dua dikali min tiga, Ah, jadi kalau 2 dikali min 3 itu kalau sudah masuk ke bilangan negatif itu saya biasanya memberikan pemahaman uh, instan ya Bapak. Apabila ada bilangan positif dikalikan bilangan positif maka hasilnya positif. Apabila ada bilangan positif dikalikan negatif maka hasilnya akan negatif. Masih seperti itu karena eh, memang itu yang baru bisa mereka pahami. jadi maksudnya mereka nggak salah paham. Maksudnya tadi dua kali tiga itu duanya tiga kali. Berarti dua kali min tiga, duanya min tiga kali itu kayak gimana? Duanya min tiga kali. eh Oke. Iya, eh, paham. iya, Terus kalau tadi pembagian itu pengurangan berulang ya. iya betul. Berarti kalau 4 dibagi 2 itu gimana maksudnya? Empatnya Ajarin. dikurangi 2 terus sampai hasilnya nol. 4-nya dikurangi 2 terus sampai hasilnya 0 ya. Iya, sampai hasil akhirnya nol. Oke. Kalau pembaginya negatif, eh Masih, mohon maaf Bapak, bisa diulangi. ya kalau misalnya 4 dibagi min 2, Masih sama untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu mereka masih belum apa? Jika saya memberikan konsep seperti saya memberikan konsep kepada peserta didik yang reguler itu mereka masih kesulitan memahami Bapak. Jadi eh, belum sampai di situ sih untuk saat ini. oke. Jadi dari pengalaman itu Anda mengambil masalah berkaitan dengan pendidikan inklusif ya. Iya. Oke, nyaman jadi guru. Sejauh ini sih saya nyaman-nyaman aja. Kenapa lanjut aja gitu? Kan nyaman. Baik, Pak. Seperti yang saya ketahui bahwa dunia pendidikan itu sebenarnya tidak akan berada di posisi uh, yang apa enjoy seperti itu karena selalu ada permasalahan-permasalahan baru di dunia pendidikan. Itulah yang membuat saya ingin melanjutkan studi juga, Bapak. Masalahnya apa? Pelan-pelan. Baik. Masalahnya apa? Ada masalah apa? Baik, Bapak. Yang pertama itu kan kalau guru mengajar di sekolah di kelasnya itu terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, guru tersebut harus menyiapkan perencanaan pembelajaran individual untuk peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Nah, saat ini kemarin saya melakukan observasi eh, sederhana kepada 10 guru di MGMP guru matematika di Kota Pekalongan hanya terdapat 2 guru yang menerapkan perencanaan pembelajaran individual tersebut Bapak. Jadi yang sisanya walaupun ada peserta didik berkebutuhan khusus namun mereka tetap melaksanakan pembelajaran uh, seperti biasanya saja. Jadi peserta didik tersebut tidak diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Berarti artinya dari sana kamu harus lanjut S2 gitu ya? Iya, betul. Agar saya bisa menemukan media ataupun uh, model pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran matematika bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut, Bapak. Di UPI ada? Bagaimana, Pak? Ya yang kamu butuhkan itu di UPI ada nggak? Mohon maaf, saya akan melanjutkannya ke Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak. Kalau di UPI itu, setahu saya
bisa juga, ada juga jika saya melanjutkan studi ke sana. Bisa juga melanjutkan studi ke sana. Berarti bisa ke UPI. Eh Gimana Pak? Ya, berarti eh, mau ke UPI. Enggak, saat ini saya akan lanjut ke UNY. Kenapa UNY? Baik Bapak. Yang pertama, kurikulum yang ditawarkan di UNY itu salah satunya nantinya akan ada eh, mata kuliah teknologi pembelajaran matematika dan juga pemrograman media berbasis web. Nah, dari situ saya ingin eh, nantinya ingin mengembangkan media dan juga menggandeng teknologi untuk bisa membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam menyelesaikan pembelajarannya. Lalu juga di Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswanya diberi kesempatan 4 SKS untuk bisa mengambil mata kuliah di lintas program studi. Oke. Berarti nanti subjeknya anak-anak berkebutuhan khusus semua ya? Eh, iya, betul. Berarti nanti kamu akan membuat aplikasi, aplikasinya buat yang berkebutuhan khusus. Betul, Bapak. Kenapa nggak di teknologi pembelajaran, misal di UN ini ada nggak ya teknologi pembelajaran? Hmm. Eh, di UNY ada teknologi pembelajaran, Bapak. Ya, kenapa Hmm. nggak di sana? Di sana kan bikin aplikasi tuh untuk pembelajaran. Nah, kayaknya cocok deh di sana. Gini Pak, menurut saya apabila pembelajaran matematika itu tidak disampaikan oleh ahli di bidang matematika, maka nantinya akan ada miss-miss konsep ataupun akan ada celah-celah kesalahan dalam menyampaikan materinya. Jadi, kenapa saya ingin tetap ingin mengambil di program studi pendidikan matematika karena harapannya agar pembelajaran matematika itu bisa disampaikan oleh ahli di bidang matematika dan juga bisa uh, mengembangkan uh, media pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Nantinya kan media itu bisa divalidasi oleh ahli di bidang teknologi. Oke. Ada ya mata kuliahnya di sana tadi disebutkan. Betul, Bapak. Di semester berapa itu? Teknologi Untuk teknologi pembelajarannya ada di semester 1, untuk pemrogramannya ada di semester 2, Bapak. mata kuliah wajib. Untuk teknologi itu mata kuliah wajib, untuk pemrograman itu mata kuliah pilihan. Berapa SKS? Untuk teknologi itu 2 SKS, pemrograman juga 2 SKS, Bapak. Oke. Kamu pernah dapat nilai C nggak? Satu satu. eh Pernah di semester 1. Waktu S1 ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu mata kuliah apa? Di mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak. Mata kuliah umum ya. Iya, betul. Nanti di S2 ada lagi nggak mata kuliah? eh Tidak ada. Di UNI tidak ada mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke. Sejauh yang Anda tahu, apakah UNY menerapkan kurikulum baru? Sejauh ini belum ada karena tadi sebelum saya melakukan wawancara ini, saya juga sudah cross-check di website UNY masih menggunakan kurikulum tahun 2022, Bapak. Oke, jadi berapa SKS untuk lulus UNY? Baik, untuk mahasiswa bisa lulus Magister Pendidikan Matematika itu harus mengambil 40 SKS, Bapak. 40 ya? Betul. Tadi saya dengar dari peserta sebelumnya itu 42 atau 44 ya? Eh, yang dua yang 2 sampai 4 SKS itu tidak wajib diambil, Bapak. Untuk syarat lulusnya apa aja? Baik, ada 3 syarat lulus. Yang pertama harus menyelesaikan beban studi SKS tersebut, kemudian eh,
publikasi jurnal minimal di Sinta 2, kemudian tes TOEFL yang disebut di UN yaitu Pro TOEFL. Itu artikel yang Sinta duanya submit doang atau harus publish? Harus publish, Bapak. Ada syarat jadi presenter untuk seminar internasional misal? Ada nggak? Sejauh ini belum ada, Bapak, untuk internasional. Oke, jadi hanya itu ya, Sinta dua, Sinta dua Betul. publish. Tadi saya juga sudah dengar Anda pernah publish, katanya kan Sinta dua. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bekal begitu ya. Amin. Oke. Di sini kan jurusan S1 Anda itu tadris ya, atau mungkin di sini pendidikan kalau di universitas yang bukan UIN gitu. Nah, kenapa Betul. kenapa nggak ke UIN lagi gitu misalnya? UIN apa gitu? Eh, Sejauh ini, eh, Universitas Islam Negeri yang memiliki jurusan Magister Pendidikan Matematika itu belum ada, Bapak. Atau eh ada namun akreditasinya belum baik. UIN suka? Terus, kemarin saya cross check itu di Winsuka eh jurusan Magister Pendidikan Matematikanya itu kok tidak ada ya, Bapak? Oh, nggak ada ya. Ya. UIN Malang, UIN Malang, kayaknya itu bagus. eh saya tidak apa namanya tidak melakukan analisis ataupun mencari informasi terkait Magister Pendidikan Matematika di PTKIN, Bapak. Mohon maaf. Oke. Terus gini, ada nggak sih bedanya tadris dengan pendidikan misalnya barangkali nanti ada gap gitu apa ada nggak? Sejauh ini sih tidak ada gap ya, Bapak ya, karena malah di Tadis Matematika sendiri itu ada mata kuliah yang berbau dengan agama. Misalnya ada mata kuliah pilihan matematika Islam seperti itu, dan juga kita mendapatkan beberapa mata kuliah berbasis agama sih, Bapak. Oke, oke, oke. Skripsi Anda tentang apa waktu S1? Skripsi saya berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik eh, berbasis STEAM untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Ada AR-nya nggak? Belum ada. Sekarang mau ke AR gitu ya? Iya, betul. Augmented Reality. Apa itu Augmented Reality? uh, Augmented reality itu uh, saya saya coba jelaskan menggunakan bahasa saya, Bapak. Jadi uh, kita bisa berinteraksi dengan uh, media tiga dimensi menggunakan smartphone kita. Kita bisa berinteraksi Dengan media dimensi menggunakan uh, alat bantu. 3 dimensi. Bisa 2 dimensi nggak? Uh, Bentar. Ada juga yang bisa dua dimensi sih, Bapak. Tapi kalau matematika itu biasanya kemarin itu tren mengembangkan saya di tiga dimensi. Apa subjeknya? Mata. Yang kemarin saya kembangkan ya, Bapak ya. Jadi kemarin saya berkolaborasi dengan kakak tingkat saya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi bangun ruang. Bangun ruang sisi lengkung atau sisi datar? Bangun ruang sisi datar, Bapak. Oke. Di sini juga Anda menuliskan bahwa Anda tertarik dengan AR karena ada dosen. Siapa dosennya ya yang meliti hal yang sama? Ibu Wahyu Setianingrum, Bapak. Dia memangnya kenapa? Beliau. Beliau memang menjadi salah satu dosen di Magister Pendidikan Matematika UNY yang fokus pada ahli di pengembangan media pembelajaran matematika, Bapak. Dan beberapa
beberapa jurnalnya atau publikasinya juga memang berkaitan dengan pengembangan media berbasis augmented reality. Kalau boleh tahu, sebutkan judul artikel yang dari ibu itu. Ibu, eh ini learning media media learning media augmented reality, uh, mathematical learning for study abilities. Saya sedikit lupa Bapak, namun sudah saya tuliskan di essay saya. sudah dituliskan di esai ya? Iya betul. Oke. Ibu, ibu siapa tadi? Ibu Wahyu. Wahyu Setianingrum. Ibu Wahyu. Oke. Apakah ibu ini mengajarkan ICT? ICT ya? Kalau di sana istilahnya ICT nggak ya? Atau Eh, teknologi? Kalau di Universitas Negeri Yogyakarta itu mungkin masih eh, bahasa yang digunakannya itu teknologi sih Pak. Oke. Berarti tadi saya belum nanya ini ya. Untuk tesis, judul tesisnya udah ada. Eh, Alhamdulillah sudah ada rencana tesis. Rencananya gimana? Insya Allah saya ingin mengambil tesis dengan judul pengembangan media pembelajaran Cisambu bagi peserta didik diskalkulia pada materi dasar matematika berbasis augmented reality. Oke. Berarti sebelumnya udah pernah bikin ya augmented reality-nya? Iya betul pernah Bapak. Menggunakan aplikasi apa? Jadi saya itu mengembangkan bahan dasarnya dulu, kemudian yang convert ke augmented reality itu kakak tingkat saya karena waktu itu kita kan berbeda kota, jadi ada apa namanya keterbatasan untuk bertemu. Jadi saya menyiapkan bahannya itu menggunakan aplikasi Blender. Oke, berarti kamu bisa membuat bentuk tiga dimensi dari Blender ya? eh Insya Allah untuk yang dasar-dasar bisa Pak. Oke, terus apakah tidak misalnya berdiskusi menggunakan aplikasi apa gitu dalam mengekstrak menjadi augmented reality-nya? eh Atau Pernah gimana? eh, untuk sama kakak tingkat saya itu ya Pak ya yang Ya, dimaksudkan. Mm-mm. Jadi eh pernah kita pernah berdiskusi buat saya biar lihat kakak tersebut untuk convert menjadi augmented reality. Eh, Namun beliau malah nggak fokus. Jadi beliau menyampaikan udah nggak apa-apa ini saya dulu yang convert ke augmented reality nanti kamu bisa belajar lagi seperti itu sih Pak. Jadi ya saya eh, masih ikut aja dengan kakaknya. itu kakaknya dari teknik informatika atau pendidikan Eng, matematika. enggak, sama. Di pendidikan matematika, kakak tingkat saya. Satu jurusan. Oke, bentar, saya catat dulu. Berarti tujuan akhirnya, maksudnya setelah studi ini kamu mau jadi dosen ya? Betul. Dosen di mana? Baik, Bapak. Eh, Harapannya saya bisa menjadi dosen melalui rekrutmen CPNS. Jadi untuk tujuan eh, perguruan tinggi sendiri belum ada karena menyesuaikan dengan eh, tawaran yang nanti akan ada pada gelombang CPNS setelah saya lulus kuliah. Namun kemarin itu sempat uh, kaprodi saya singgung, nanti bisa untuk menunggu CPNS bisa sambil bantu di program studi asal saya di UIN Pekalongan. Kalau nih, ini jika ya, Hmm. jika misalnya oke lah kamu ikut CPNS terus gak lolos nih, itu gimana? Eh, Maka saya akan mencoba CPNS di tahun selanjutnya dan juga menyiapkan
plan B dan plan C saya untuk mengisi waktu luang ataupun waktu tunggu tersebut, Bapak. Oke. Berarti nggak mau jadi guru ya? Sembari itu, eh sembari nunggu itu. Kalau di rencana saya, sembari menunggu itu, saya akan aktif kembali di forum Gerakan Peduli Anak Disabilitas. Dari situ, saya bisa menjadi guru di Gerakan Peduli tersebut dan juga masuk ke MGMP, guru matematika di Pekalongan sih, Pak, untuk berkontribusi sebagai jangka pendek saya di kontribusi pasca studi. Oke. Terakhir Anda mengikuti seminar tentang apa? eh Terakhir itu saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta tentang Artificial Intelligence di pembelajaran matematika. Namun memang tidak saya tuliskan di CV pendaftaran saya karena kegiatannya berlangsung setelah saya submit pendaftaran, Bapak. Apa yang kamu dapatkan di sana? Baik, dari situ eh, m- pada diskusi awal itu mungkin AI ataupun artificial intelligence itu menuai pro dan kontra bagi para gurunya. Namun juga terdapat beberapa guru yang sukses eh, mengontrol siswanya dalam penggunaan AI untuk pembelajarannya dan juga AI bisa berguna bagi guru untuk mempersiapkan pembelajaran sebagaimana diketahui guru di Indonesia itu kan beban kerjanya banyak ya Bapak selain penyiapan administrasi kelas maupun administrasi sekolah dan juga uh, pengajaran. Jadi kamu termasuk yang pro atau kontra terhadap itu? Eh, AI pada pembelajaran untuk peserta didik, saya lebih condong ke kontra. Namun apabila untuk pendidik, saya lebih condong ke pro karena pendidik ataupun guru itu sudah memasuki usia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak mudah menerima informasi secara mentah. Namun apabila peserta didik kita nantinya akan bertergantungan kepada AI itu bisa menyebabkan mereka mudah menerima informasi dan sulit memvalidasi hal yang baik sih, Pak. Oke, cukup. Eh, Balik lagi ke Kanada. Udah. Oke, mungkin bisa dikasih closing statement. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Syukur Alhamdulillah eh, substansi pada hari ini bisa berjalan lancar. Kemudian besar harapan saya untuk Bapak Ibu bisa mempertimbangkan saya untuk menjadi salah satu award di LPDP. Karena kedepannya jika LPDP berinvestasi kepada saya itu tidak hanya berhenti pada saya, kedepannya peserta didik berkebutuhan khusus dan juga guru-guru di Indonesia akan merasakan dampak tersebut. Terima kasih. Kanada mute. Ya, oke. Ini gimana Kak? Langsung feedback apa Oke, nanti aku atau kamu dulu ya? terserah? Mungkin Kak Sugeng mau duluan gak apa-apa. Oke, gimana dulu nih Kak Nazila? Udah selesai. Mungkin kalau bisa dibilang saya udah mock up ini keenam kali dan ini adalah mock up terburuk saya Kenapa karena terus? Kenapa terburuk? yang pertama mungkin kondisinya masih seperti ini ya Kak ya jadi kayak aduh kepecah lah pikirannya ada nahan batuk dan segalanya kemudian tadi sebelumnya lihat Kak siapa tadi Kak Wanda Kak siapa itu kan Hmm. 11-12 sama saya. Nah itu tuh ya Allah bener-bener aku tuh kayak tadinya aku nggak usah nonton biar aku nggak ke distract bener-bener udah semuanya hilang. Aku jawab
nggak tahu nggak sesuai sama yang udah aku pelajari sama ini. Jadi ini adalah terburuk. Tapi nggak apa jadi bikin aku oh ya sih ada pertanyaan-pertanyaan baru juga jadi kayak aku sebenarnya juga belum nyiapin. Oke, iya, aku juga sedikit ngerti sih. Maksudnya tadi ada satu statement kamu bilang belum banyak yang aware terhadap sekolah inklusif. Oh, oh. Tadi ada, Ini, misalnya. ya itu kayak "Hah, Jadi agak ragu kan. apaan? Ini kok kayak bener-bener 11, aduh, Kelas 11 tuh, 12 unipnya sama, menangis. unipnya sama, terus emang Iya, oke. Nah, bisa jadi nanti tuh kamu satu ini, satu interview itu. Aduh. bisa jadinya itu ke sana. Oh, Dan katanya adalah yang, siapa duluan nanti kan bisa ya itulah itu mah. aduh, 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 udah sih bener, langsung nggak tahu kak, bener-bener hilang, nggak tahu yang dijawab, ah nggak sesuai banget pokoknya. Sorry to say, maaf banget. Dan maaf ya tadi kalau ada batuk-batuk kak, maaf banget. Ya gak apa-apa. Jadi gini, gak tahu ya kenapa dulu juga saya sakit. Saya Hmm, itu 1 bulan nunggu wawancara tuh. Karena saya kalau saya non LOE ya. Jadi hmm, hmm. lama itu 1 bulan. Yang lain udah pada Oh iya iya iya. overthinking itu lebih lebih banget kalau yang nunggu. Kalau LOE mah mungkin ya nanti setelah pengumuman tes bakat skolastik mungkin langsung muncul ya. Tapi kalau non LOE biasanya kan di akhir tuh. Itu sampai sakit karena overthinkingnya kan. Hmm. Nah, memang ketika wawancara saya masih belum fit 100% jujur itu. Hmm. Mungkin kondisinya masih kayak kamu gitu, tapi emang nggak Hmm. batuk. Hmm. Emang nggak enak, Ah. enak badan 80%. Tapi ya udah gimana caranya aku melakukan yang terbaik aja gitu. Kayak gak apa-apa, siapa tahu kan nanti kamu dalam ya kita nggak mau ya, tapi siapa tahu Iya. nanti pas beneran mau mau realnya kamu kayak gini kan. Aduh, Maksudnya dalam naudzubillah. batuk gitu. Iya. Nah, itu alhamdulillahnya kan Oh. sekarang sudah mock up. Maksudnya mock up dalam keadaan batuk gitu. Hmm. Bentar ya, bentar. Iya, tapi tadi udah bagus kok, Kak. Em, Mungkin karena agak sakit gitu ya, mungkin. Tapi Hmm. alhamdulillah udah bagus, Kak. Ah. Jawabannya itu juga udah hampir mendekati to the point-nya. Kalau dari koreksi yang sebelumnya kemarin gimana, Kak? Menurut Kakak sendiri? Terakhir itu masih sama. Yang pertama tuh eye contact aku. Aku Mm-mm, masih ke distract terus buat natap layar. mm-mm, Terus yang kedua eh kebanyakan eh eh mm. gitu. Terus ini apa namanya? Astagfirullahaladzim. Em, Kayak ngafalin kayak gitu. Mm, mm, Mm-mm. mm. Nah, terus sama masih agak kepanjangan dikit. Nah, itu karena ke distract. Jangan kepanjangan gitu juga itu masih perlu belajar timing sih. Mau nyoba jawab contoh-contoh pertanyaan terus aku timer gitu kan, tapi belum kesampaian. Mm-mm. Tapi tadi kamera posisinya itu masih agak ke bawah gitu, Kak. Nah, Ah, ini tadi kan udah pas ya. Tadi itu pas mm-mm. awal-awal masih agak ke Heeh. bawah gitu. Tadi tuh rada gini mungkin ya. Mm-mm, kayaknya. Tadi soalnya kelihatan kepalanya cuma segini, Kak. Mm-mm. Gitu. Oke, oke. Oke, feedback dari aku berarti gini. Eh, ini kok gini? Bentar ya. Sampai tadi 2 kali 3 aja itu gepeng banget aku asal ngomong serius kayak udah lupa kak bener-bener iya juga astagfirullahaladzim apa-apaan aku jawab apa. Oh iya, tadi untuk prodi matematika di univ yang lain itu jangan jawab saya Ah nggak ah tahu. Mungkin karena aduh, itu ya, Kak. Kena ke distract bawaan. banget tadi ya nonton kakak sebelumnya. Oh, lanjut dulu kak Sugeng sorry. Oke, di sini saya juga udah catat ya beberapa. Saya juga tadi melihat jawaban-jawaban dari kamu
ketika ditanya ya. Jadi gini, kalau aku bisa ngasih saran itu, coba sekarang banyakin, misal kan kamu udah jurnal, maksudnya udah artikel, Hmm. udah publish di jurnal Sinta 2, banyak lah ya, aku juga cek di CV-nya banyak banget. Mm-mm. Nah, sekarang tugasnya adalah apa ya? Kayak itu kan sebuah pencapaian ya. Nah, gimana Mm-mm. caranya kita mendeliver itu kayak tidak seakan-akan kita, oh, saya punya banyak banget nih, gitu. Ya, mungkin dengan kata-kata misal alhamdulillah gitu bilang. Alhamdulillah Pak, saat ini saya sudah publish beberapa artikel di jurnal Sinta 2, Sinta 3. Itu kan kayak walaupun kamu udah nyebutin banyak tapi ada kata depannya alhamdulillah itu kayak apa ya? Kayak lebih apa ya? Submisif gitu loh. Downgrade apa maksudnya Iya, merendah dikit gitu ya, ada iya. Jadi merendahnya. nggak tinggi banget gitu kan. Itu sih. Tadi nggak ada, oh jadi tadi nggak ada Ada. alhamdulillahnya ya. Bahkan kamu tadi tuh bilang kalau nggak salah tuh ada jurnal Sinta 2, pokoknya nanti bisa dicek lah. Pokoknya ada. Kamu coba bisa tonton ulang. Nah, itu Padahal ya udah lanjut dulu Kak. saran aku kayak gitu. Oke. Nah, gini, sebetulnya ini emang nggak wajib. Ya jangan semua juga misalnya bilang terima kasih. Tapi ya itu tadi jangan berlebihan. Emang kamu nggak bilang terima kasih sih. Maksudnya gini, di awal gak apa-apa bilang terima kasih. Misalnya tadi kan ada bilang silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, saya Sugeng Sungkono asal dari Mm-mm. Cirebon. Dia dipanggil bla bla bla. Mm-mm. Boleh tuh, terima kasih di awal. Mm-mm. Mm-mm. Tapi jangan terima kasih terus. Biasanya ada orang-orang yang terima kasih terus lagi terima kasih. Atau gini, terima kasih atas pertanyaannya. Udah jawab. Bilang lagi, terima kasih atas Oh pertanyaan. tadi saya kebanyakan terima Enggak, kasih. tidak. Kamu tidak. Oh Tidak oke. ada kalau kamu tidak ada. Maksudnya ya, tapi Oh jangan berarti di kebanyakan. awal juga gak ada terima kasih ya Pak? Kalau mau ada, kalau mau ada jangan kebanyakan juga gitu. Tapi emang ini nggak Hmm. ada. Misalnya pindah juga ke interviewer lain, bilang nggak apa-apa terima kasih di awal. Di, di, Oke. di selanjutnya aja tinggal bilang baik gitu. Evaluasi yang kemarin sebelum jawab aku kebanyakan oke, oke gitu sebelum Nah jawab. iya jangan Oke, jangan kebanyakan oke. juga. Baik lebih bagus baik. Baik ibu Iya. Oke, oke. Ada lagi Kak? itu ya. Terus sebetulnya ini yang masalah pendidikan inklusif ini kan tadi ada juga tuh yang ngebahas. Nah, kamu coba diperdalam lagi tuh. Tapi karena kamu base pengalaman, jadi gini, ketika kita mencari, eh, eh, ketika kamu menceritakan pengalaman itu tuh kayak lebih enjoy aja. Jadi kalau berdasarkan pengalaman itu kita ceritanya enak gitu. Makanya tadi kamu kan Mm-mm. udah pernah ngajar yang Mm-mm. disabilitas gitu. Jadi enjoy. Mungkin beda Oke. sama yang tadi ya. Yang tadi mah itu kan kayak menambahkan kan. Awalnya kan dia bukan tentang pendidikan inklusif gitu. Kalau kamu emang base Mm-mm. pengalaman, nah makanya harus dipertahankan tuh berdasarkan pengalamannya. Nanti kan ditanya, emang kamu pernah ngajar yang disabilitas misalnya, kan kamu bisa jawab Mm-mm. Oke, tuh. oke. Nanti diperdalam lagi tuh yang masalah itu karena ya itu ternyata bukan kamu doang yang ngambil. Mm-mm. Oke. Terus tadi mungkin kamu fatalnya itu adalah ini hati-hati Upi. aja. Yaitu yang satunya dulu nih, yang UIN. Allah. Yang UIN jurusan jurusan UIN emang nggak ada lagi yang Ih, ah, matematikanya. aku Itu nggak tahu ya Kak. Uwin Sukatu. Aku benar-benar berapa itu kali aku nyari jurusan Uwin Suka pendidikan matematika, magister pendidikan matematika tuh kok nggak ada. Tapi kok aku tak takut nanti coba aku cek lagi deh nggak ya apa-apa ya betul. dicek UIN Jadi UIN insight Malang baru. juga dicek gitu kan Iya. ada. Jadi jangan langsung menggeneralisasi. Oh nggak ada kak, nggak ada yang bagus. Jadi ya udah UN ya aja. Oke. Jadi jangan jangan menjelekkan yang lain, tapi Iya. pilih yang satunya. Fokus aja ke UNY-nya. Iya, betul betul betul. Itu ya hati-hati aja pokoknya. Oke. Kemudian tadi yang UPI,
aku tahu kok kamu ke UN ya. Aku cuma bilang, berarti di UPI ya. Ke UPI. Bisa kok Pak ke UPI. Loh, kok bisa? Ya udah pindah aja. Hmm. Tadi tuh, lah itu, jadi tadi itu juga ada beberapa, entah mungkin karena memang masih sakit ya, jadi ada beberapa pertanyaan dari baik Kak Nada maupun Kak Sugeng tuh yang aku nggak paham sih sama pertanyaannya gitu loh Kak. Ya, jadi gini. Gimana ya nanti kalau Um, misal Gini, nggak paham. Nazila. Jadi kamu tuh jangan fokus kepada pertanyaan-pertanyaan template. Biasanya kan orang-orang, oh pertanyaan template nih, kenapa harus S2? Kenapa harus jadi dosen? Itu kan udah dihafal ya. Aku sengaja dibelok-belokin. Jadi biar itu tuh bukan pertanyaan template. Jadi pertanyaan ya follow up yang dari jawaban kamu. Nah itu tuh memang harus harus bisa dijawab. Maksudnya gini, aku tahu yang udah dihafal itu jawabannya pasti kayak gitu udah tahu. Dan itu biasanya ketika aku tanya tanda tanya langsung dijawab. Mm-mm. Biasanya kalau yang nggak template itu diam dulu. Makanya nanti mau dia pertanyaan template, mau dia pertanyaan yang follow up, jangan langsung jawab. Maksudnya tarik napas dulu sambil mikir kata pertamanya apa ya? Tarik napas, baru jawab santai aja gitu. Jadi nanti Iya. seakan-akan kelihatan, oh ini mah lagi nggak hafal nih. Tapi kok kalau Oh. ditanyakan yang ini, kok dia diem dulu misalnya gitu. Jadi temponya juga Mm. jangan langsung langsung dijawab sih. Walaupun kita udah tahu, ya kita juga pasti udah tahu pertanyaannya. Kenapa mau lanjut S2? Kita udah tahu jawabannya karena udah hafal. Oh langsung dijawab. Terus, terus, terus. Jangan. Ah. Santai aja. Berarti bisa dibilang aku kecepatan ya Kak ya waktu jawab. Tarik nafas. Enggak, Kecepatan. maksudnya kelihatan kalau yang bukan template itu, Oh, kalau yang itunya. bukan Oke template oke. jadinya ngeblank kan. Gitu. Mm-mm. Oke, itu udah matkul kamu udah tahu, udah ya karena kamu kemarin udah pernah ikut gitu kan. Nah, nilai C juga iya gak apa-apa, jujur aja karena interviewer itu ngelihat juga kan transkrip nilai itu di ini ya, Mm-mm. diliatin ya nanti ada barangkali ada yang nanya nilai C yang mana. Tapi kebetulan bukan dari matematika ya. Kalau misalnya dari Iya. matematika mah kamu harus tahu kenapa nih bisa C atau nanti ada nggak di S2 mata kuliahnya yang sama gimana caranya. Tapi Iya. kebetulan bukan ya udah it's okay. Nah, ini yang menarik itu adalah kamu juga ngebahas AR ya. Eh dan pas banget saya juga ya itu waktu S1 AR. Jadi pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi augmented reality. Jadi ya makanya tadi saya tanya AR itu apa? Nah, itu harus tahu lah. Maksudnya secara definisinya AR itu kayak gimana sih? Iya, udah aku Tapi pelajari jawab tapi lupa. iya jawaban kamu tuh ya masa interaksi bersama apa smartphone. Nah, itu Jadi benar-benar ya blank. intinya gini, AR itu adalah penggabungan Mm-mm. dunia virtual Ah, ya iya. dengan dunia maya. Jadi kamu tuh membawa objek virtual ke dalam dunia nyata. Makanya kan bentuk AR itu ketika misalnya kita menggunakan barcode ya, kita scan, Mm. misalnya kita udah olah menjadi muncul tuh kubus atau muncul apa yang berikut Mm-mm. secara real Mm-mm. real time Iya. ya kan. Mm-mm. Dan apakah bisa dua dimensi? Bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi gitu. Mm-mm. Nah, itu Ya. sebetulnya. Hmm. Dan itu Ja- nanti kamu Mm-mm. bisa juga dielaborasikan bahwa air itu Pak bisa juga nih tanpa barcode. Jadi markerless itu. Jadi bisa tanpa barcode, Mm-mm. bisa langsung. Nah, terus tadi Oh, saya tanya aplikasinya. Jadi masih Blender oke itu wajib Blender itu aplikasi wajib karena untuk membuat bangun tiga dasarnya dimensi dasarnya kan. biasanya kan di Blender. Nah, Mm-mm. tapi untuk menjadi AR-nya itu biasanya pakai Unity. Iya, Pernah dengar kan? lupa. Tadi tuh sebenarnya lupa Pak mau apa, tapi yang keinget kan blender. Aku kan saya emang bikinnya blender, tapi convertnya itu kan emang kakak tingkat bener-bener kayak gitu sesuai itu. Tapi aduh aku harus nutupinnya, lupa gimana. Nah, itu kamu bisa dibaca lagi sih jurnal yang kamu publishkan gitu. Di sana kan pasti ada menggunakan aplikasi apa gitu. Itu Ya,
ditanya itu kalau kamu emang topiknya AR itu, Iya, betul. Dua kali itu harus tiga di, aja lupa. ya itu harus dipahami itu. Dan ini menurutku ngejual sih, ngejual ini pengembangan media berbasis AR itu. eh yang kemarin itu substansi kemarin itu ditanyainnya perbandingannya sama VR. Jadi Nah, ya itu. eh Tadi juga saya aku mau nanya malah itu loh. eh aku Lupa. tuh malah keingetnya itu loh Kak. Jadi ya kenapa malah ditanyainnya pengertiannya ya aduh. Itu, jadi kamu harus tahu nih, boleh ini sebagai ini aja, Mm-mm, kamu dapat insight gitu kan. Jadi kalau mm-mm, VR itu kan virtual reality ya. mm-mm, Biasanya kalau virtual reality dia menggunakan alat lagi gitu. mm-mm, iya, Salah satunya misalnya kacamata kan. mm-mm, Nah, itu dan dia memang ya secara real time juga. Bahkan dia bisa bisa misalnya kita sedang main game gitu kan menggunakan kacamata mm-mm, bener-bener real gitu. mm-mm, Gerak-gerak gitu kan. Nah, mm-mm. mungkin gini, pernah tahu Pokemon Go nggak? Ah, Yang dulu yang sempat viral gitu. i- Nah, itu AR, yang itu gamenya kan? AR, itu AR. Ah, Nah, gitu. Nah, mm, itulah nanti kamu harus di ini lagi elaborasikan tentang VR dan AR. Kenapa Pak? Kenapa Kak? Misalnya kenapa nggak VR aja? Ya mm-mm. itu tadi harus ada Butuh alat alat, dan alatnya itu kan itu membutuhkan belum dana banyak, yang iya. besar gitu. Tapi kalau Mm-mm, VR ya kita tinggal nge-build aja, membuat aplikasinya iya. gitu. Dan dia bisa menggunakan smartphone. Mm-mm, betul. Tuh, oke. Terus apa lagi? Nah itu mungkin materi-materi yang tadi yang aku sebutin, misal 2 kali 3, duanya 3 kali ya. Ayo, Mungkin itu. yang benernya mungkin tiganya 2 kali gitu. Terus gimana kalau dia negatif? Masa diajarinya harus ngapalin? Oh, positif kalau negatif itu negatif. Nah, berarti itu tuh bisa menggunakan pendekatannya berbeda gitu. Apakah menggunakan pola gitu. Jadi Iya nggak sih, apa-apa itu. misalnya. Nah, Lanjut. terus hati-hati juga kamu dalam mendefinisikan pembagian. Pembagian itu kamu bilang tadi pengurangan berulang ya. Berulang. Nah, 4 bagi Bukan. 2, 4 kurang 2 jadi 0 gitu kan. Mm. Tapi kalau negatif gimana tuh? Nah, itu Nah, hati-hati. Nah, iya, definisi pembagian adalah pengurangan berulang itu ya lihat dulu dia domainnya apa gitu. iya, iya, Bilangan iya. real atau bilangan bulat positif saja. Betul. Itu harus Iya. dibatasi kalau mau itu. Ah, lupa pokoknya itu Tinggal tadi bilang sampai aja situ. sebetulnya pembagian itu ya inverse-nya perkalian. Iya Kebalikannya betul dari betul. Betul. perkalian. Ya, Kak. gitu. Oke sih. Mungkin lebih ini ya nanti. Jawaban nanti mungkin di perkuliahan itu di ini. Oh iya nih. Terus nih, kalau misal kita dapat pertanyaan yang mentok, kita bingung banget nih Kak jawabnya ya. Kayak kemarin itu aku ditanyainnya sintak numerasi. Aku cuma bisa, kan harusnya ada 5 sintaks. Hmm. Aku cuma bisa jawab kedua. Nah itu aku kayak bener-bener diem kan karena diem bingung mau jawab apa. Nah nanti kalau misalnya naudzubillah semoga nggak ada. Kalau ada udah mentok kita nggak bisa jawab. Itu kalau kita minta maaf kemudian sampaikan akan belajar lagi gitu nggak apa-apa ya. Oke, gini. Berarti itu ada ya di esainya ya, Kalau sintak saat ini numerasi. alhamdulillah nggak ada. Kemarin Enggak, itu yang kemarin. iya yang kemarin ada. Nah, artinya kan sebelum itu kamu harus prepare tuh dibaca semua. Makanya esai itu dibaca semua itu. Iya Nah, kalau iya. misalnya memang benar-benar mentok gitu, Mm-mm. nggak bisa jawab. Makanya tadi aku bilang, kamu tuh jangan terburu-buru ngejawab tuh. Jadi, ya itu tadi jangan langsung, oh aku udah tahu nih jawabannya. Jadi langsung langsung jawab aja. Nggak tarik napas dulu, nggak berpikir dulu kayak gimana. Ya nggak lama juga, jangan langsung mikir. Ketika ditanya udah tahu jawabannya, diam dulu deh. Nggak, jangan terlalu lama. Paling tarik napas saja, langsung apa kata pertama. Nah itu kan tempo ya. Nah ketika kamu tidak bisa, itu nggak kelihatan tidak bisa banget ketika kamu ngikutin temponya. Tarik napas,
Sependek yang saya tahu Pak bahwa sintaknya adalah ini. Nah, untuk yang lainnya itu saya belum misalnya kayak gimana, pakai kata-kata apa. Oke. Mohon maaf boleh gitu. Tapi ya jangan mencirikan banget langsung bilang, Pak maaf Pak saya nggak bisa nih. Ya nggak gitu juga gitu. Makanya itu tadi di awal itu memang harus tarik nafas. Mau jawaban yang kamu bisa, mau jawaban yang nggak bisa itu sebetulnya. Jadi biar nggak kelihatan banget. Mm-mm. Nah gitu, gak apa-apa ya orang kita nggak bisa terus emang Oh mau iya. jawab apa kalau nggak bisa. Mm-mm. Oke, lanjut dulu. Hmm. Nah oke itu tadi udah ya. Nah terakhir nih, ini kamu hati-hati dalam menjawab jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Tadi kamu bilang ada homeschooling. Nah ini kamu hati-hati kalau memang benar kamu ada ini, kamu harus sudah siap siapa partisipasinya, siapa yang menyelenggarakan, siapa yang ngajarnya. Mm-mm. Karena kamu udah punya tugas jadi dosen, bukannya tadi kamu jadi dosen. Kenapa harus Mm-mm. ada homeschooling kayak gini? Iya, Itu harus hati-hati. Karena tugas dosen kan gak sedikit tadi. iya, Tuh. betul. Nah, itu hati-hati karena banyak dari temanku juga dia bilang udah mau jadi dosen, terus mau ngadain bimbel gratis. Nah, itu gimana korelasinya kan? Oh iya, kalau itu sejauh yang udah aku siapin sih, iya betul tadi kayak partisipannya siapa aja kayak gitu. Insya Allah udah ada sih Kak. Kayak Yang terukur untuk ininya. Kalau kamu ini nggak disebutin di esai, yang homeschooling itu disebutin nggak di esai? disebutin. Oh, nah kalau disebutin ya itu harus dipertanggungjawabin. Ya syukur-syukur nggak ditanyain, kamu jangan ngarah ke sana. Kalau ada itu hati-hati. Fokus aja ke dosen menurutku. Udah aja. Udah dari aku. Thank you. Makasih Kak Sugeng. Oke, Kak, mungkin tadi pas ini, pas hal unik, mungkin tadi disebutkan hal unik ya, tapi kayaknya beda kayak apa yang ditulis di profil diri tadi, Kak. Oh ya, Di itu kakak ya. emang aku apa namanya? Aduh, hal unik itu apa persamaannya tadi sampai sempet tanya dua kali itu pertanyaan ini bukan ya? Yang aku tak. Sebenarnya itu bisa jadi iya Oh, atau enggak bisa jadi enggak gitu Kak. Tergantung nanti nanyanya pembeda pas di mana kayak gitu. Nanti kalau bisa diusahakan, ini kan Kakak udah nulis. Nah, kalau bisa diusahakan tulisannya itu sama dengan apa yang diomongkan nantinya ya Kak. oke. Gitu. Berarti yang dimaksud Kak Nada tadi unik itu pembeda dari peserta lain. Iya, ha-ha. Hmm, Nanti bisa kayak gitu juga. jadi aku unik apa nih? Kayaknya nggak ada yang unik-unik di apa namanya di list-list pertanyaan apa CV pengumpulan CV itu kan gak ada unik ya. Unik itu maksudnya apa ya ini ya kelebihan apa apa ya? Jadi asal jawab aja sih tadi. Nah, bentar Kanada. Itu tadi Hmm. ya, makanya aku bilang. Pokoknya kamu sekarang jangan terpaku ke template sih. Serius. Oke lah kamu udah ngafalin nggak apa-apa. Nah, template itu hanya buat ini ya. Oke lah, mungkin yang beberapa kamu bisa dihafalin, tapi yang enggak template-nya kamu harus hati-hati. Makanya sebelum menjawab ya difikirkan dulu gitu kan. Tarik nafas itu tuh perlu banget ya. Jadi kamu sebelum tarik nafas sambil mikir, oh ini apa ya unik unik. Oh apakah hal beda nih gitu. Karena kamu ketika ditanya unik sama Kanada, ini unik apa ya? Nggak ada di list pertanyaanku yang dihafalin ya. Enggak, maksudnya ini loh, apa CV Gimana? itu kan nggak ada hal unik yang kamu punya gitu. Hal unik, unik itu apa? Itu kan Kayak gitu. pembeda, itu Oh, pembeda. oh, ternyata pembeda. Nah, itu kan dihafalin. Yes. Ya, itu dia. Enggak. Iya. Sebenarnya semuanya udah bagus sih Kak. Cuma itu tadi benar katanya Kak Sugeng. Nggak usah template karena nanti pertanyaannya itu langsung dar der dor. Bahkan nanti Iya. kalau Kak Nazila kan udah pernah ya kemarin pas di Mm-mm. batch kedua 2024 bisa juga nanti langsung di cut off Kak kalau nanti kepanjangan sumpah kayak gitu ya. Ah iya betul betul Mm. betul.
Nanti untuk menghindari di cut off itu langsung to the point aja dan jangan menjawab jawaban yang bisa menimbulkan pertanyaan yang kayak gimana gitu nanti gitu Mm-mm. Kak ya. Oke. Ya, Ada lagi Kak Nada? mungkin cuma itu aja sih Kak. Mungkin nanti perlu diperhatikan lagi tadi ya kayak yang di awal gesturnya itu sih Kak. Oke. Aku mau tanya boleh nggak Kak? Boleh boleh. Jadi tadi kan waktu apa mente yang sebelumnya itu kan disampaikan tuh closing statement itu kalau sudah semuanya ditanyakan ya nggak usah disampaikan lagi. Makanya tadi aku ngerasa kayaknya closing statementku tuh singkat banget. Ya sebelumnya juga mentorku yang lain bilang closing statement itu ya 1 sampai 3 kalimat aja. Tapi di lain sisi tadi itu ada beberapa hal yang aku tulis dan belum ditonjolkan gitu loh Kak. Jadi itu baiknya gimana ya closing statement kok aku akhirnya jadi kayak bingung gitu. Kalau ada hal yang mungkin belum ditanyakan sama interviewer sebelumnya, ya nggak apa-apa nanti ditonjolkan di akhir, nggak apa-apa Kak. Kalau itu Hmm. memang benar-benar wow atau nggak bisa, bisa bikin excited sama interviewernya, nggak apa-apa sih Kak disebutkan di akhir. Apalagi Oke. nanti kalau Kakak pakai bahasa Inggris mungkin itu mungkin lebih bagus nanti ya. Ini juga bagus nilai TOEFL-nya ya, 550 ke atas itu. Hmm. Itu takut juga sih kalau ditanya bahasa Inggris. Iya, ini tadi belum pakai ini. Aduh. Hati-hati ya, iya betul-betul. Iya, udah sambil Apa nyiapin sih. skornya? Karena 560-an sih, Kak. Cuma soalnya Kak Nazila kan ini lebih ke teknologi ya, karena di Unity sendiri, di Blender itu kan banyak bahasa Inggrisnya gitu, Kak. Jadi kan blended ya antara TI sama matematikanya nanti. Mm-mm. Betul, betul. Kemarin aku ada menti dia skor TOEFL berapa ya? Mungkin mendekati 600 gitu. Mm-mm. Pas banget ketika di mock upin ditanyakan menggunakan bahasa Inggris, memperkenalkannya bahasa Inggris. Dia jurusnya Mm. ke UM sih, Pendidikan Matematika UM. Dan benar-benar ditanyakannya pakai bahasa Inggris. Untung dia di mock upin dulu kan. Nah, itu kamu siapin aja karena skor Oke. TOEFLmu lumayan ya. Oke. Lumayan. Hmm, oke. Siapin aja kayak yang basic-basic perkenalan Iya, gitu. betul. Nah, Tapi uh, ini lanjut dulu. kalau misalnya yang nggak pede ya nggak apa-apa bilang aja. Mohon maaf, Oke. apakah bisa diizinkan menggunakan pakai bahasa Indonesia? Mm-mm. Minta izin Oke. dulu. Oke, nah kalau biasanya mungkin kan karena dulu sekolahnya juga boarding ya, biasanya kalau mau izin pakai bahasa Inggris itu ngomongnya kayak gini, sorry to be easy for me and to be understand for you, am I can speak by bahasa kayak gitu. Nah, tapi kok tak pikir kayaknya kalau aku pakai bahasa itu kayak kurang sopan gitu. Kayaknya kan, saya to be easy for me and to be understand for you gitu kayak merasa lo emang dianya bisa jadi nggak paham gitu nggak sih ya. Jadi nanti saya sorry aja mungkin ya. Kalau kayak gitu terkesan merendahkan nggak sih, Kak? Iya, Lebih baik iya, langsung aja nggak apa-apa dijawab pakai bahasa Inggris. iya, Mungkin kayak nanti kalau interviewernya kurang paham, mungkin beliaunya langsung yang ngomong pakai bahasa. Oke, ada lagi nggak Kak masukannya? Hmm, Oh iya, waktu idealnya menjawab itu di berapa menit ya? Satu pertanyaan itu maksudnya bener nggak? Ya memang sih kalau misal jawabannya memang kayak langsung to the point ya, to the point aja. Tapi misal kayak untuk pertanyaan rencana pasca studi kayak gitu, terus nanti rencana studi yang mau ngapain kayak gitu kan, itu idealnya kayak itu kayak menjelaskan gitu kan pasti panjang ya. Nah itu kalau 1 menit itu kepanjangan nggak ya Kak? enggak ya, Kak. Ya, aku dulu ya. Jadi gini, ini Nazila ya. Kamu karena kamu udah berpengalaman di tahun kemarin ikut gitu. Kita tahu lah ya bahwa tiap peserta itu beda-beda berakhirnya. Mm-mm, Ada yang mm-mm, hanya 30 menit selesai, ada mm-mm, bahkan 1 jam gitu kan kita nggak tahu.
Maksudnya kita nggak perlu mikirkan, oh harus 1 menit 2 menit. Nanti takutnya kamu malah yang harusnya kamu tonjolkan kamu tidak tonjolkan gitu. Oh kayaknya Hmm. ini udah lebih dari 1 menit. Ya udah dia udah selesai gitu. Hmm. Ngalir aja. Dan pertanyaan Hmm. kita pasti ngalir ya. Hmm. Makanya, ya udah ngalir aja secukupnya dan ya to the point tentunya. Jangan Hmm. Hmm. kecuali kan ditanyakan cerita. Oh ceritanya gimana ya? Kamu ceritain. Dan jangan terlalu lama juga gitu. Ya sih, ya juga sih. Jadi Baik. jangan berpatok sih menurutku. Oke. Oke, oke, oke. Jadi gini, misal ya, kamu ditanya eh, kenapa lanjut S2? Kamu buat 3 poin, misalnya tadi bahwa kamu punya cita-cita, yang kedua kamu adalah dorongan dari dosen, yang ketiga ada permasalahan nih ketika aku ngajar di sekolah ada diharuskan untuk pembelajaran inklusif. Tiga ini kamu sampaikan selesai ya udah selesai. Mau tambah apa lagi? Gitu. Hmm. Itu aja. Oke, oke. Kak, oke. Ada Eh, sih. Kalau nggak ada lagi, barangkali yang dari yang tadi melihat, mungkin di sini juga ada dari pendidikan matematika, ada yang ingin disampaikan barangkali atau saran atau apa kepada karena Zila ada komentar atau apa, dipersilakan ya, silakan sebelum ditutup. Kita foto dulu aja kali kan ada. Oh iya Kak, Kak Sugeng ya yang mencet. Iya iya iya, silakan. Oke. Oke, 1 2 3. Oke, ini satu lagi ya, gimana? Oke. D gak? Oh, D. Dapatify. Satu, dua, kopi aku ya bisa lurus bener. Gak apa-apa. Loh, kok? Oh. tuh dua, bentar, tuh dua, tiga. Dah. Baik ya teman-teman semua di sini Kanazila sudah selesai. Terima kasih. Semoga diberikan kelancaran untuk untuk real substansinya. Tetap tenang dan tetap santai saja. Karena nggak ada lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman publik. Kita akhiri saja karena waktunya sudah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Terima kasih Kak Sugeng. Terima kasih Kak Nada. semangat ya Kak.